Karena cinta Tuhan yang begitu besar buat setiap kita, makanya dia korbankan anaknya yang tunggal untuk menggantikan posisi yang harusnya kita ini udah terpisah dari Tuhan. Tuhan rindukan. Kita ini nggak jauh, umatnya ini nggak jauh dari Tuhan. Karena kalau waktu manusia pertama waktu jatuh dalam dosa itu langsung memisahkan hubungan manusia dengan Tuhan. Tuhan rindukan kita kembali terhubung, kita sama Tuhan itu terkonek kembali, terhubung kembali. Saudara siap diberkati pagi hari ini? Sikap hati saudara untuk menerima firman Tuhan itu menentukan seberapa besar berkat yang akan Anda terima. Ya, kalau Anda sikap hatinya udah males-malesan, aras-arasan gitu, dia lagi gitu ya, misalkan gitu, tapi saya percaya nggak ada di sini hanya, ya terimanya ya cuma segitu saudara. Tapi kalau saudara semangat, saudara ikut, wah hari ini aku diberkati apa lagi ya? Nah porsinya pasti dapatnya banyak saudara. Amin. Oke, saya akan buka dengan saya mau cerita drakor saudara ya. Siapa yang suka nonton drakor? Pencinta drakor? Atau dracin? Jadi ceritanya gini saudara. Ada satu pangeran dari dinasti Ming. Bayangin ya, ini drakor kan, bayangin pasti ganteng pol gitu kan. Siapa yang muncul di otak kalian? Lee Min Ho? Nah ceritanya si pangeran ini namanya Yi Jun. Siapa namanya? Yi Jun. Nah oke. Nah pangeran ini jatuh cinta sama gadis desa. Begitu. Namanya Ara. Siapa namanya? Ara. Oke, jadi di dalam cerita ini ada dua tokoh. Pangeran Yi Jun ya, yang mencintai seorang gadis desa namanya Ara. Nah, ya. Nah, ternyata yang naksir sama si Ara ini banyak, saudara. Nggak cuma si Yi Jun doang. Cowok-cowok seputar desanya tuh semua pada naksir pol sama Ara. Kebayangkan cakepnya kayak apa gitu ya. Nah, jadi banyak nih yang naksir. Ada nggak yang ditaksir sama banyak cowok di sini? Cie. Kira-kira kalau ditaksir sama banyak cowok gimana saudara? Aduh bingung ya. Gue pilih yang mana gitu ya. Atau bingungnya bukan karena kebanyakan, karena kok nggak ada yang naksir-naksir gitu. Nah, lalu saudara si Ijun ini bersainglah dengan cowok-cowok yang lain gitu kan. Nah, tapi yang membedakan Ijun dengan cowok-cowok yang lain, tadi Ijun tuh siapa saudara? Pangeran kan. Nah, si pangeran ini demi cintanya kepada Ara, si Ijun ini saudara, dia rela meninggalkan tahtanya. Dia turun gunung, dia ke desa, ya dia tinggalkan tahtanya, dia tinggalkan kemewahannya, fasilitasnya, semua yang dia punya di kerajaannya, dia tinggalin demi dia mendekati si Ara ini saudara, ke desa ini ya. Nah setiap hari dia tunjukin, gimana sih cowok kalau lagi naksir sama kita ya? Oh dia tunjukin cintanya, dia tunjukin perhatiannya ya. Dia bawain makanan mungkin, sampai dia bantuin kerjaannya, pokoknya perhatian pola. Langsung bayang-bayang gitu kan ya. Wow. Nah, terus saudara si Ara ini kira-kira dikasih perhatian yang gila-gilaan ini kira-kira gimana saudara perasaannya? Harusnya gitu ya, harusnya kelepek-lepek dong ya kan? Tapi ternyata enggak, bener kamu. Ini nih penonton drakor sejati ya. Ternyata si Ara itu sikapnya biasa aja gitu. Ya dia cuek aja, dia biasa aja. Si Aranya itu tetap nolak. Sampai satu ketika terjadilah satu tragedi. Si Ara kecelakaan guys. Nah si Ara kecelakaan sampai bikin matanya itu buta. Nah cowok-cowok yang tadi segambreng pada naksir sama dia itu kira-kira gimana? Aduh beneran kalian tuh penonton drakor banget. Bener banget guys, cowok-cowoknya tuh pada kabur semua, tapi beda sama si Pangeran Yi Jun. Pangeran Yi Jun tetap maju tak gentar, bahkan apa yang dia kerjakan, dia kasih matanya buat si Ara.
begitu. So sweet ya kan. Dia kasih matanya buat si Ara, sehingga akhirnya si Aranya bisa melihat, Yijunnya bisa melihat gak? Dia rela korbankan matanya demi gadis yang dia cintai. Wah, ceritanya viral nih sampai kemana-mana. Lalu datanglah wartawan nih. Datang, menginterogasi, wawancarain si Ara gitu. Gimana Miss Ara? Ada seorang pangeran yang, bukan pangeran ya, pokoknya ini ada si Mr. Yijun ini cinta banget sama kamu sampai dia mengorbankan matanya buat kamu. Bagaimana perasaan kamu seperti apa? Ayo, kira-kira gimana? Biasa aja loh. Bener guys. Ternyata si Ara itu waktu lagi di-interviewin seperti itu, si Ara jawabnya cuma kayak gini. Ya biasa aja lah, cowok kan emang gitu ya. Dimana ya si Yijun sama aja sama yang lain-lain gitu kan. Gak ada bedanya, sama aja. Udah korbanin matanya masih dibilang sama aja gitu ya. Wah, kira-kira kita kalau denger cerita kayak gini emosi gak guys? Ini si Ara minta ampun ya gitu. Ya beda lah, jelas si Yijun beda banget sama cowok-cowok yang lainnya. Dia tuh mengorbankan loh buat si Ara ini. Nah, good newsnya cerita ini cuman karangan aja. Tapi yang benerannya adalah, bad newsnya adalah yang jadi Ara itu ya kita-kita ini guys. Halo. Semua orang tahu Tuhan itu maha pengasih, Tuhan itu maha penyayang, Tuhan itu sangat cinta sama umatnya. Tapi kita seringkali masih bilang, enggak lah, agama sama aja semuanya. Tidak. Kekristenan itu, Yesus itu turun ke dunia mengorbankan hidupnya buat Ara, buat kita semua guys. Haleluya. Ini bedanya. Makanya kalau ada orang bilang agama itu sama aja. Beda. Karena di dalam kekristenan itu bicara tentang hubungan. Cinta yang benar-benar berkorban. Bukan hanya mata yang dikorbankan. Tapi anak Allah sendiri dikorbankan. Untuk kita yang harusnya kita mati. Tapi Yesus yang menggantikan posisi itu buat kita. Itu bedanya. Jadi sekarang masih mau ngomong semua sama aja. Karena kenapa? Tuhan Yesus itu kasihnya begitu besar buat kita. Amin. Buat kita Ara-Ara ini. Yang jangan sampai masih ada di antara kita yang kayak si Ara bilang, enggak sama aja semuanya. Enggak, beda banget. Ya. Nah, kita buka firman Tuhan sekarang ya. Filipi pasal yang kedua. Ini yang Tuhan kerjakan buat kita. Ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-8. Tuhan Yesus itu ya seperti ini. Yang walaupun dalam rupa Allah, Tuhan Yesus itu Allah sendiri, tapi tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Melainkan Tuhan Yesus, dia telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil ayat yang ke-7, mengambil rupa seorang hamba menjadi sama dengan manusia. Bukankah ini kayak ceritanya tadi tuh si Yijun, ya, pangeran yang turun demi gadis yang dicintai. Tuhan Yesus turun ke dunia, dia yang seharusnya dia punya tahta, dia tinggalkan tahtanya demi kita. Ayat yang ke-8. Dan dalam keadaan sebagai manusia, bukan hanya turun buat kita, tetapi dalam keadaan sebagai manusia, dia merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan mati di kayu salib. Kita bisa bayangin gak betapa besar cintanya Tuhan tuh buat setiap kita. Itu loh, cinta Tuhan tuh kayak gitu. Itu yang kita rayakan minggu yang lalu. Ya, di dalam Jumat Agung kita mengingat kematian Tuhan Yesus dan juga kebangkitannya. Tuhan Yesus tuh beda. Karena kenapa? Gak sama dengan nabi-nabi yang lain. Semua manusia di bumi ini mati, walaupun pernah ada yang dibangkitkan. Kita tahu Lazarus pernah dibangkitkan. Tapi habis itu Lazarus di mana sekarang? Mati lagi juga. Walaupun pernah dibangkitkan, tapi akhirnya kan mati. Karena apa? Nature-nya ya daging, tubuh ini dari debu kembali kepada debu. Tapi Tuhan Yesus enggak loh. Tubuh Yesus
Yesusnya semua ini, dia bangkit dari kuburnya kosong. Saya pernah ke Israel, ke kuburannya Tuhan Yesus. Kuburannya beneran kosong, dia tidak ada di situ. Dan Tuhan Yesus, tubuhnya setelah kebangkitannya, tubuhnya itu dirubah jadi tubuh kemuliaan, guys. Jadi bukan tubuh darah dan daging kayak kita lagi. Kalau kita mah kejedot tembok, nabrak benjol ya kan. Tapi Tuhan Yesus tubuhnya langsung waktu dia bangkit, tubuhnya bentuk visualnya masih seperti itu, tetapi dia dirubah menjadi tubuh kemuliaan. Sehingga waktu murid-murid ada di dalam satu ruangan tertutup, Tuhan Yesus tuh bisa nembus tembok dengan tubuh kemuliaannya. Tubuh itulah yang naik ke surga. Amin. Itulah bedanya. Makanya kekristenan tuh beda banget. Kasih tahu kiri kanannya. Kekristenan tuh beda banget. Haleluya. Dan kita bersyukur kita menjadi orang-orang yang terpilih, ya. Nah, kenapa Yijun lakukan buat Ara? Kenapa Yesus mau lakukan itu buat setiap kita? Jelas hanya karena satu. Karena kasihnya yang besar. Yohanes 3 ayat 16 kita udah sering banget dengar ayat ini ya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Lanjut. Ya, supaya kita tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Karena cinta Tuhan yang begitu besar buat setiap kita, makanya dia korbankan anaknya yang tunggal untuk menggantikan posisi yang harusnya kita ini udah terpisah dari Tuhan, tapi dia rindukan. Ini hal yang berikutnya yang kita mau belajar hari ini. Tuhan rindukan kita ini nggak jauh, umatnya ini nggak jauh dari Tuhan. Karena kalau waktu manusia pertama waktu jatuh dalam dosa itu langsung memisahkan hubungan manusia dengan Tuhan. Dan Tuhan rindukan ada hubungan. Seperti tadi lagu yang kita nyanyikan tuh pas banget saudara ya. Hari ini temanya yaitu terhubung. Tuhan rindukan kita kembali terhubung. Kita sama Tuhan itu terkonek kembali. Terhubung kembali. Manusia tuh seneng banget kan kalau dihargai, disayang. Ya enggak? Kita seneng gak kalau kita disayang? Atau ada yang gak seneng, dan lu gak usah sayang lah sama gue, lalu sayang sama orang lain aja. Saya percaya kita semua pasti seneng kalau disayang. Dihargai, diperhatikan, mana ada sih yang gak suka seperti itu, ya kan? Nah, dan yang luar biasa adalah Tuhan tuh tahu kerinduan, keinginan, kesukaan hati kita yang suka dikasihi, dihargai, dimengerti, diterima. Dan inisiatif untuk mendekati, memperhatikan, mengasihi, menyayangi yang tadi itu semua. Tuhan tuh nggak nungguin kita yang datang sama Tuhan, tetapi Tuhan yang datang duluan buat kita. Jadi inisiatifnya itu datang dari Tuhan untuk mencari umatnya. Nggak percaya? Contoh, Kejadian 3 boleh dikeluarin. Waktu manusia jatuh, setelah manusia jatuh dalam dosa, tadi saya sempat singgung sedikit, manusia tuh sembunyi kan. Ayat yang ke-8, nih ya, Adam sama Hawa nih ceritanya. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah, setelah mereka udah bikin salah nih ya, mereka ngumpet kan, kedengeran langkah Tuhan, jalan-jalan di taman pada waktu itu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan di antara pohon-pohonan di dalam taman. Tetapi terus inisiatifnya yang mencari siapa? Manusianya malah sembunyi, ngumpet karena bikin salah. Biasa kecenderungan kita gitu kan, kalau kita bikin salah, kita pasti maunya sembunyikan kesalahan kita, sembunyikan dosa kita. Aduh kalau bisa jangan ada orang yang tahu, udah ngumpet aja ada gua gitu kan ya. Tetapi inisiatif dari Tuhan itu ayat yang ke-9. Tapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman, "Di manakah engkau?" Halo, Adam, Hawa, where are you? Say hi Pina. Inisiatif itu datangnya dari Tuhan. Dan hari ini Tuhan juga sedang mencari setiap kita. Tuhan tuh sangat mengenal loh nama-nama setiap kita ini semuanya. Dan dia sedang memanggil nama kalian. Berlin, di mana kamu? Siapa lagi yang gue kenal ya di sini ya? Banyak juga ya. Esther, Desi, Siske, di mana kamu? Nah, inisiatif dari Tuhan. Bahkan orang-orang yang tidak mau mencari Tuhan sekalipun, Tuhan tetap cari. Yesaya 65 ayat yang pertama. Allah berkata bahwa ia ditemukan oleh yang tidak mencari. Ini kita lihat ayatnya.
Kita baca sama-sama yuk. 1, 2, 3. Aku telah berkenan memberi petunjuk kepada orang yang tidak menanyakan aku. Nih lihat, bahkan yang gak peduli sama ketuhanan sekalipun, Tuhan itu kasih petunjuk. Lanjut. Aku telah berkenan ditemukan oleh orang yang tidak mencari aku. Aku telah berkata, ini aku, ini Tuhan loh. Tuhan menunjukkan dirinya, ini loh aku Tuhan yang benar, ini aku. Dan saya percaya hari-hari ini, di tahun amanat agung ini, saya percaya bahkan orang yang tadinya gak peduli tentang ketuhanan, tentang iman, tentang kerohanian, Tuhan sanggup menunjukkan pribadinya dan Tuhan menunjukkan, ini aku loh, ini Tuhan, ini Tuhanmu, ini aku Yesus gitu ya. Kepada bangsa yang tidak memanggil namaku. Semalam saudara saya lagi buka-buka YouTube, lalu saya sangat diberkati sama ada satu video yang kita mau lihat sebentar. Video ini adalah satu lagu baru ya. Ini lagu baru rilis tanggal 1 April kemarin. Nah, saya nggak tahu bagaimana kalian menyikapi ini, tapi jujur waktu saya dengerin lagu ini sampai akhirnya semalaman saya puter terus berulang. Tapi waktu pertama kali aja aku dengar, aku perhatiin setiap liriknya. Lagu ini tuh indah banget. Judulnya tuh lagu cinta. Nggak tahu saya yang lagi baperan atau gimana, tapi waktu saya dengerin lagu ini saya benar-benar dilawan sama Tuhan karena aku bisa bayangin, wah cintanya Tuhan tuh sampai segini banget. Kita dengerin sama-sama ya. 5 menit aja. Perhatikan setiap liriknya. Tak ada kasih yang melebihi kasih-Mu Bapa. Tak sanggup ku mengerti betapa besar cinta-Mu. Perhatikan liriknya. Setelah ini dikatakan seandainya hanya aku seorang, walaupun seandainya di dunia cuma ada kita doang satu, Tuhan Yesus tetap mau datang ke dunia untuk mencari kita. Seandainya hanya aku seorang, Kau tetap datang ke dunia. Dalam dosa dan pelanggaran hidupku, Kau tetap berikan hidupmu.
bisa dengerin lagi di YouTube, judulnya Lagu Cinta. Ya. Yang paling jelek banget ya itu tadi ya. Seandainya hanya aku seorang, kau tetap datang ke dunia. Seandainya cuma kita doang, Tuhan tuh tetap loh datang. Jadi Tuhan tuh bukan cuma karena ini orangnya banyak jadi gue perlu datang, enggak. Tuhan tuh Tuhan yang personal banget dalam hidup kita. Ya, itulah sebabnya saudara kita mau belajar biar jangan cuma Tuhan yang sibuk nyari kita. Tapi kita mau merespon panggilan Tuhan, waktu Tuhan mencari kita, berikan diri kita ditemui sama Tuhan. Kalau cinta itu, kalau kita cinta tuh pasti maunya deket-deket saudara. Pasti maunya melekat. Tapi kenapa sih kita suka nggak mau deket sama Tuhan? Kenapa sih kita maunya lari-lari aja, maunya karep dewe gitu loh. Jalan sendiri, nggak mau cari Tuhan. Kenapa? Itu tadi, yang menjadi penghalang antara kita sama Tuhan. Kita baca ayatnya ya. Yesaya 59 ayat 1 sampai 2. Perikopnya kalau kalian baca di Alkitabmu adalah perikop judulnya dosa adalah penghambat keselamatan. Ayat yang pertama dari Yesaya 59. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar, tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar adalah segala dosamu. Mungkin di sini ada yang bilang, saya nggak dosa-dosa gede-gede amat sih, saya nggak pernah bunuh, saya nggak pernah ngerampok, nggak pernah yang gimana-gimana. Yang namanya dosa, pengertian dosa, saudara jangan cuma bayangin dosa tuh yang seperti yang kayak gitu-gitu, yang selingkuh, yang apa, itu udah jelas-jelas lagi ya. Tapi apa sih yang namanya dosa? Dosa itu adalah, dari arti kata aslinya, hamartia. Hamartia itu artinya meleset. Tuhan maunya seperti kalau kita main panahan, kita kan kalau titik yang harus kita tembak itu yang bagian tengahnya. Hamartia itu artinya meleset, mestinya nembaknya pas tengah, nah ini menceng gitu. Dosa itu seperti itu, menceng dari apa yang Tuhan mau gitu. Tuhan suruh pergi ke satu tempat, melenceng ke tempat yang lain, akhirnya kan jadi nggak nyampe. Kalau kita belajar matematika nih saudara ya, beda 1 derajat aja itu nggak nyampe. 1 derajat tuh kita pikir kecil, tapi waktu diterus-terusin itu akhirnya jadi jauh dari apa yang Tuhan mau. Dosa adalah pemberontakan, ketidaktaatan, dan pelanggaran akan hukum Allah, akan kehendak Allah. Waktu Tuhan suruh kita sesuatu dan kita nggak melakukan, itu juga udah dosa saudara. Hari ini saya rindu hubungan kita sama Tuhan itu dipulihkan kembali. Kalau ada dosa, ada yang menghalangi, coba cek dan recheck, apa sih yang bikin aku nih kok nggak ada gairah sama Tuhan ya? Nah, saya mau cerita seperti ini saudara. Beberapa hari lagi tuh saya masuk tahun Yobel saudara ya. Sekarang tanggal berapa? 12 ya? 12. Ya, sebentar lagi saudara ya, nggak nyampe 1 minggu. Saudara tahu tahun Yobel? Tahun Yobel itu tahun, kita sering nyanyi, ini tahun pembebasan, ini tahun apa? Pemulihan, ya gitulah. Tahun Yobel adalah tahun ke-50. Nah, dengan bangga saya proklamasikan bahwa sebentar lagi saya kepala 5 guys. Kelihatan nggak kepala 5? Saya udah doa dari beberapa waktu ini, udah cukup mendekati ya beberapa bulan kemarin lah ya. Saya udah mulai siap-siap nih, menyiapkan hati masuk kepala 5 gitu ya. Tapi yang saya siapkan adalah ini, saya rindukan 50 di Alkitab itu adalah tahun pembebasan, tahun Yobel ya. Setelah 7 kali 7 Sabat gitu ya. Tahun ke-50 itu adalah tahun pembebasan, dan saya rindukan saya mengalami pembebasan yang seutuhnya gitu. Jadi saya mulai doa, saya minta sama Tuhan,
apa yang aku nggak sadari, apa yang aku mungkin ada yang ganjilan-ganjilan segala macam. Aku mau di tahun ke-50 ini aku bener-bener dibebaskan dari segala sesuatunya gitu ya. Termasuk yang punya gerundelan-gerunderan sama saya, yang perlu pemberesan, ayo silakan datang saudara ya. Yang punya sakit hati mungkin audisi nggak lulus dan lain-lain ya. Ya ampunilah daku ya saudara ya. Bener-bener no hard feeling saudara ya. Jadi saya tuh berdoa untuk jadi pribadi yang lebih baik lagi, ya mengenal diri lebih baik, hubungan dengan Tuhan, hubungan dengan sesama, seperti itu. Waktu saya renungkan gitu ya, saya ingat-ingat hidup saya yang sebelum-sebelumnya yang dari dulu-dulu, saya tuh udah lumayan sih ya, lumayan, perubahannya lumayan. Tapi tetap masih harus dirubah lagi gitu, disempurnakan. Semua orang masih OTW kan, kalau udah sempurna, belum ada yang sempurna ini kan, cuma Yesus yang sempurna. Terus waktu saya semalam dengerin lagu itu juga saya pikir-pikir, kenapa gue jadi mellow begini ya gitu ya. Itu karena dulu saudara ya, dulu 20-an tahun yang lalu lah kira-kira gitu. Kalau ada orang nih misalkan nonton film gitu ya, nonton film terus nangis gitu ya, itu saya kesel saudara. Saya bisa bete gitu, itu ngapain sih nangis, orang cuma film doang gitu. Jadi nggak ada empati sama sekali gitu. Orang nangis karena melo tuh saya malah bete, malah kesel. Tapi makin kesini, lah saya yang kayak gitu saudara. Saya yang ikut nangis saudara ya. Nah jadi saya sadar ini hati saya udah mulai dirubahkan nih. Dari yang dulu malah sebel melihat orang nangis, malah gue yang sekarang yang nangis-nangis gitu kan. Nah terus saudara ya, waktu saya berdoa, saya rindukan tahun pembebasan ini terjadi, dan Tuhan siapkan satu demi satu Tuhan ingetin, Tuhan buka. Dan bahkan yang terkini, yang sekarang ini adalah, saya udah sempat cerita di ibadah minggu lalu, saudara di Tinhau, saya tuh kan lagi sekolah lagi. Saya lagi sekolah lagi ambil pastoral counseling. Ini juga aneh bin ajaib saudara ya. Saya tuh kan biasanya nggak sabar kalau dengerin orang cerita, konseling gitu ya. Sekarang sekolahnya pastoral konseling. 2 tahun saya sekolah, nanti kalau udah lulus saya jadi konselor. Padahal boro-boro saya tuh nggak sabar biasanya ngedengerin orang cerita. Karena kenapa? Sibuk kan, banyak kerjaan ini. Orang mau cerita lama-lama, orang kalau cerita bisa panjang, tinggi, lebar, dan dalam ya kan. Tapi saya malah sekolahnya ngambil pastoral konseling saudara. Sebelum saya jadi konselor, saya dikonselingin dulu, gitu. Jadi saya senang saya punya konselor sekarang, konselor pribadi, gitu. Nah waktu saya lagi ketemu sama konselor saya, punya cerita, lalu dia tanya, gimana hubungan kamu sama papa kamu? Papa saya tuh udah gak ada. 2017 papa saya dipanggil Tuhan. Lalu saya tuh gak pernah mikirin pertanyaan ini, bagaimana hubungan saya sama papa. Karena saya merasa hubungan saya sama papa baik-baik aja, saya pikir pada waktu papa masih ada. Tapi waktu saya dipancing, ditanya sama konselor saya seperti itu, lalu saya bilang, dulu waktu papa saya masih hidup, ya, hubungan saya sama papa saya tahu papa tuh sayang banget sama saya. Kami 2 saudara, adik saya beda cukup jauh, 11 tahun di bawah saya, adik saya laki. Adik saya malah kurang disayang. Saya bisa baca dan kita sekeluarga tuh bisa tahu papa tuh nggak gitu sayang, kurang perhatian sama adik saya, tapi lebih sayang, lebih perhatian sama saya. Tapi sayangnya super cool. Tadi kan saya cerita ya, itu cerita saya zaman dulu 20 tahun lalu tuh yang saya cool banget, yang nggak peduli perasaan orang, dan saya sama orang tua tuh nggak gitu yang deket yang gimana ya, biasalah tipikal keluarga Asia gitu ya. Orang tua juga nggak pernah ngomong I love you, boro-boro gitu kan, menunjukkan kasihnya juga ya biasa aja gitu. Nah tapi saya ingat bahwa saya pernah kesel sama papa saya. Kenapa? Karena papa saya itu pernah selingkuh. Dan waktu papa saya selingkuh, saya yang dulu pendiam, nggak pernah irit suara, saudara ya. Saking saya nggak terima papa saya selingkuh. Bukannya mama saya yang ngontrokin, tahu ngontrokin nggak, itu bahasa aku sih, yang nyamperin si selingkuhannya. Saya waktu itu masih SMA, saya samperin selingkuhannya, saya maki-maki, saya marahin, kamu jangan ganggu keluarga orang, kamu sendiri udah punya keluarga gini. Wah, saya bisa marah saya ternyata saudara. Dan itu ternyata menimbulkan satu luka di hati aku. Nah tapi habis itu kan udah berjalan begitu aja. Waktu saya menikah, saya agak dijauhkan sama keluarga dari papa saya. Keluarga besar saya malah seneng saya menikah di Hong Kong supaya saya nggak diganggu papa, tanda kutip gitu ya. Jadi waktu saya menikah pun papa saya tuh nggak berdiri di pelaminan saudara,
tapi jadi tamu di bawah. Jadi saudara bisa bayangin hubungannya seperti apa gitu. Dan waktu meninggal, waktu saya terima berita papa meninggal, saya nggak langsung nangis. Saya masih loading. Saya perasaannya apa ya? Sedih nggak ya? Kehilangan nggak ya? Kok kayak biasa aja ya? Tapi malamnya baru akhirnya nangis juga gitu kan. Nah, singkat cerita, waktu saya teringat, waktu saya, kan papa saya dikremasi. Waktu papa saya selesai dikremasi, saya sebagai anak sulung saya buang abunya ke laut. Saya ingat waktu itu saya sambil berdoa, saya bilang, saya mengampuni selingkuhannya papa saya. Saya mengampuni mereka. Saya sambil buang abunya, saya pikir selesai, sudah. Tapi waktu si konselor saya itu tanya saya, kamu perasaannya apa waktu itu? Itu saya jadi nangis lagi, saya keinget lagi perasaan saya waktu itu tuh kayak apa ya? Karena nano-nano nih, gitu. Terus saya bilang, ya saya ada kekecewaan. Aku kecewa, aku merasa. Jadi gini ya, ternyata kita tuh perlu menerjemahkan apa yang menjadi perasaan kita gitu. Maksudnya, maksudnya nggak bagus untuk kita udahlah nggak apa-apa kok udahlah gitu. Tapi kita perlu mencerna ini feeling gue nih apa. Kalau kamu marah ya kamu ngomong, iya aku marah, aku kesel. Dan feelingku pada saat itu adalah ya aku ada penyesalan. Kenapa waktu papa masih ada kok aku nggak baik-baik sama papa, padahal papa tuh sayang sama aku. Maksudnya kenapa aku bisa lebih perhatian aku harusnya bisa lebih menunjukkan kasih dan sebagainya, tapi kenapa aku kok gitu? Nah itu ada penyesalan gitu. Makanya yang masih punya orang tua baik-baik saudara ya, jangan biasa gitu, penyesalan tuh datangnya terakhir. Kalau udah nggak ada aja lu nangis-nangis bombay, ada aja lu kacangin orangnya ya kan. Nah biasa gitu saudara. Nah makanya waktu saya dibuka tentang perasaan itu, saudara ya. Nah, lalu di situ yang aku rasakan, si konselornya bilang, ya udah coba kamu cerna perasaan kamu seperti apa, ya. Kamu pelan-pelan aja, gitu ya. Kamu apa? Kamu sayang kah sama papa? Kamu kangen atau apa? Lalu itu jadi PR saya setelah pertemuan itu. Dan setelah itu aku mulai mencerna dan tiba-tiba ada satu perasaan yang aku nggak pernah rasain. Perasaannya apa? Tiba-tiba aku kangen banget sama papaku. Padahal waktu orangnya ada aku nggak pernah kangen. Tapi waktu setelah kayak gitu ya, tiba-tiba aku kangen banget sama papa dan aku di dalam doa aku bilang aku sayang sama papa. Aku nggak pernah ngomong sama orangnya tapi aku doa sama Tuhan, aku tuh sebenarnya sayang sama papa. Dan aku sekarang kangen banget sama papaku gitu. Terus waktu aku rasain aku kangen banget sama papa, tapi kan papanya udah gak ada. Tapi itu ternyata perasaan itu di switch, perasaan itu ternyata itu dibelokin jadi apa? Aku tahu, aku sadar aku punya papa yang selalu ada buat aku. Siapa? Bapa kita. Tuhan Yesus adalah Bapa kita. Walaupun Bapa kita secara jasmania udah gak ada, saudara ya. Tapi kita punya Bapa yang kekal, Bapa yang sangat mengasihi kita, yang kayak si Ijun itu, yang sangat sayang sama kita. Dan perasaan kangenku sama papaku itu, aku terjemahin kepada Tuhan, aku kangen banget sama Tuhan. Aku kangen banget hadirat Tuhan, aku kangen banget sama papa yang aku tahu sayang banget Bapa itu sama kita. Dan ternyata setelah itu, aku menikmati hadirat Tuhan, aku menikmati rasa kangenku kepada Bapa, dan setelah itu aku rasain hatiku tuh enteng gitu. Dan aku sadar, selama ini ada sesuatu, itu bukan dosa yang kayaknya gimana, tapi ada sesuatu yang menghalangi keintiman pribadi kita dengan Tuhan. Bukannya berarti nggak intim, pelayanan, koordinator pula, tim Lewi gitu kan. Tapi ternyata waktu itu diberesin, itu terhubungnya, kliknya, connect-nya, frekuensinya itu makin dapet gitu. Karena kenapa? Karena ada penghalang yang udah dilepas. Saya nggak tahu ada penghalang apa di hatimu yang membuat Tuhan tuh mau mencari kalian, tapi kalian lari-lari menghindar terus. Mungkin ada sesuatu yang ganjel. Itu yang membuat kita sulit terhubung dengan Tuhan.
Dan biar siang hari ini kita mau beresin yuk, biar kita sungguh-sungguh terhubung lagi sama Tuhan. Tuhan itu menunggu. Tadi ingat, inisiatif untuk mencari itu selalu datangnya dari Tuhan. Dan Tuhan sedang mencari, sedang mengetuk di depan pintu hati kita untuk Dia masuk dan membereskan hati kita. Ayat yang terakhir, Wahyu 3 ayat yang ke-20. Tuhan Yesus itu berdiri di muka pintu. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, baru aku akan masuk mendapatkannya. Dan aku akan makan bersama-sama dengan dia. Dan dia bersama-sama dengan aku. Hari ini, kalau kau merasakan Tuhan mengetuk hatimu, mengingatkan engkau untuk buka hati dan beresin hatimu dari penghalang yang membuat engkau tidak terhubung, terkonek dengan Tuhan. Buka lebar-lebar. Bawa kepada Tuhan. Apa yang jadi feelingmu, perasaanmu itu tadi? Terbuka aja. Tuhan, aku kesel, aku marah, aku benci. Serahkan itu sama Tuhan. Tapi aku mau mengampuni. Biar hati kita dibebaskan. Dan kita bisa memanggil Dia Bapa. Dengan hati yang free, hati yang lepas. Tanpa ganjalan. Tundukkan kepala. Waktu kita terbatas, tapi dalam waktu yang terbatas ini, biar Roh Kudus bekerja memulihkan, menyembuhkan setiap hati yang terluka, setiap ganjalan-ganjalan yang ada di dalam hati kita. Kalau engkau menerima teguran Tuhan siang hari ini, gak usah gengsi, gak usah malu. Kalau ada hal yang menghalangi hubunganmu dengan Tuhan, dan kau mau itu dibereskan, kau mau menerima ketukan pintu hati Tuhan, dan kau mau buka hati, saudara boleh berdiri di tempatmu. Biar Tuhan jamah, Tuhan lawat, Tuhan sembuhkan, Tuhan pulihkan. Biar pulang dari tempat ini kau dibebaskan, kau dipulihkan. Dan kau kembali melekat, terhubung dengan Tuhan. Gak usah gengsi, gak usah malu. Makin berdiri di kursimu. Biar Tuhan pulihkan.